Lalu saya buka sesi tanya jawab kali ini melalui sesi komentar. Di sini sudah ada satu pertanyaan dari Ibu Emma Rahmawati dari MAN 1 Bogor. Ibu Emma ini seorang guru. Bagaimana pendekatan konsep nano dengan materi implementasi di sekolah? Misalnya dimasukkan ke dalam proyek KIR yang sedang dilakukan saat ini ataupun dan sebagainya. Ya, jadi bagaimana konsep yang bisa diterima oleh mungkin anak SMA ya Pak. Jadi yang lebih sederhana konsepnya seperti apa gitu. Lalu Ibu Emma juga ingin berterima kasih kepada Bapak Edi karena sudah menyampaikan materi terkait nano ini. Oke, langsung saya jawab ya. Iya, langsung aja Pak. Ya, saya kira tadi salah satu sudah disampaikan ya oleh Ibu tadi. Jadi mungkin ada dua pendekatan yang bisa dilakukan. Yang pertama mestinya diadopsi di dalam materi ya, di dalam kurikulum ya, karena saya kira perkembangan teknologi itu semakin ke sini semakin cepat ya, update-nya semakin cepat ya. Kalau dulu mungkin kurikulum itu 5 tahun cukup gitu ya. Nah, kalau sekarang kan seperti tidak mungkin ya. Maka saya kira tren ya perkembangan teknologi yang baru itu yang advance itu perlu diadopsi di buku-buku ajar ya, termasuk pemahaman tentang nanomaterial, nanoteknologi ya. Nah, mestinya itu kalau di MAN atau di SMA itu kan menjadi ranahnya guru-guru fisika ya, guru-guru fisika, sehingga saya kira banyak skema untuk mengupdate pemahaman guru-guru SMA. Dia tidak harus kuliah lagi sebenarnya, dia bisa saja dia mereka berkolaborasi dengan universitas tertentu yang punya concern di bidang nanomaterial, nanoteknologi ya, mengikuti paparannya, bimbingannya segala macam gitu ya, misalnya dalam skema pendidikan masyarakat itu juga saya kira banyak. Nah, itu yang kemudian nanti disampaikan atau ditularkan ke siswa-siswa gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, KIR juga menjadi salah satu alternatif ya. Jadi bagaimana mengarahkan siswa-siswa yang terlibat di KIR itu untuk mengambil tema-tema terkait dengan yang ada hubungan dengan teknologi dan nanomaterial. Nah, cuma memang nanti kesulitannya saya kira ujung tombaknya ada pada guru. Nah, maka perlu ada semacam pendamping ya atau pembimbingan dari dosen universitas terdekat gitu ya. Mungkin itu jawaban singkatnya. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Edi. Semoga Ibu Emma bisa terjawab ya Bu. Ya, sebagai contoh misalnya saya tambahkan ya, kami di fisika UGM itu punya kerjasama ya dengan MGP apa ya, lupa saya. Pokoknya yang komunitas guru-guru fisika, misalnya di DIY gitu ya. Nah, itu ada sering sharing. Kadang mereka datang ke lab gitu ya untuk upgrade perkembangan ilmu riset terbaru. Kadang ya itu yang nanti harus ditularkan ke mahasiswa, ke siswanya gitu. Baik, terima kasih Pak Edi atas jawabannya. Sekarang kita ada satu pertanyaan lagi nih ternyata di kolom komentar atas nama AJN dari MCKU. Saya tertarik terkait spin current. Mau tanya apakah sudah ada aplikasi teknologi menggunakan spin current? Terima kasih. Kalau risetnya udah banyak gitu ya, riset udah banyak tentang spin current. Jadi coba aja Aji Aji eksplorasi lah di googling saja, spin current tuh banyak gitu ya. Jadi proses kayak ini ya. Jadi ini kita lihat ini salah satu saja. Ini publiknya sudah lama tahun 90 ya. Ya di APL ya. Jadi di Plat Physics Letter. Jadi data dan das memang hari ini terkenal ya, sekarang terkenal gitu ya. Ini salah satu contoh di kajian spin current gitu ya. Ini apa? Ya ini yang disebut sebagai spin FET. FET itu field effect transistor. Jadi ini adalah tadi kalau di awal ada CMOS ya, itu kan CPU gitu ya, kemudian memori dan sejenisnya. Ini kan sebenarnya teknologinya transistor ya. Transistor itu kan gerbang logika. Ya, gerbang logika 1-0. Nah, itu maka ada S, ada G, ada D ya. Source, gate, drain. Nah, selama ini menggunakan bahan semikonduktor yang dipakai sekarang itu, yang dipakai di prosesor sekarang. Ini teknologi prosesor sekarang, ada S, ada G, ada D. Ya.
Kalau sekarang misalnya teknologinya 10 nanometer, nah ini ukurannya dimensi 10 nanometer. 10 nanometer. Nah, itu adalah semikonduktor. Nah, dengan spin current itu bisa di-replace ya dengan menggunakan fenomena magnetik. Maka bukan alirannya bukan lagi elektron sebagai charge ya, tetapi itu sudah spin kan. Kita lihat itu kan spin itu. Nih, ini kan spin. Ya. Ini source, ini drain berbahan magnetik ya, maka dia punya magnetisasi di sini. Ini punya magnetisasi. Nanti ada spin ya, spin current gitu ya, melintas di sini ya dari source ke drain. Nah, bagaimana perilaku spin ini nanti akan mengubah ini. Ya, ini akan ke atas atau ke bawah, tergantung spinnya ini, spin yang lewat di sini. Maka ini disebut sebagai spin current. Ya. Jadi ini ke atas atau ke bawah. Nah, ketika ke atas berarti kan sejajar dengan ini ya. Nah, maka itu R-nya maksimum. R-nya minimum. R-nya minimum. Nah, ketika ini karena ada tergantung informasi spin current-nya ini, maka ini bisa jadi di ke bawah. Panah ini. Nah, ketika ke bawah berarti kan anti paralel. Ya, saling berlawanan arah. Nah, ketika berlawanan arah, maka R-nya maksimum. Ya, maka ini logika gitu ya. Jadi maka kita dapatkan dua kondisi ekstrim, R minimum dan R maksimum. Itu adalah representasi 0 dan 1. Prinsip transistor kan begitu. Ya. Nah, ini tinggal menunggu waktu saja ini. Ini akan mereplace prosesor yang selama ini berbasis pada bahan semikonduktor gitu ya. Prinsip maka disebut spin orbitronic devices gitu ya. Ini sekarang. Kenapa? Karena ini dicari material yang mempunyai spin orbit coupling atau punya spin orbit interaction. Kenapa? Karena harus dipastikan bahwa ada spin current di sini nanti. Harus dipastikan ada spin current di sini. Maka orang mencari material ya tidak harus dia pure ferromagnetic ya, tidak harus pure magnetic, dia bisa memodifikasi material apa saja, yang penting bisa dihitung, bisa tahu atau ada spin orbit couplingnya. Ya, karena ketika spin orbit coupling besar, maka itu ada spin polarisasi namanya. Nah, ketika ada spin polarisasi, nah ini sangat gampang nih nanti. Jadi dia bisa ke atas atau bisa ke bawah. Spin polarisasi itu kan atas atau bawah. Jadi kalau ada polarisasi itu minus dan positif ya, polarisasi elektrik polarisasi. Kalau spin polarisasi ya itu tadi. Jadi ada sekumpulan yang spin up, ada sekumpulan yang spin down gitu ya. Nah, itu. Jadi aplikasinya ya begitu. Oke. Terima kasih Pak Edi atas jawabannya. Lalu mungkin ini ada satu pertanyaan lagi ya dari Mas Jai dari Unstrat. Pertanyaannya, apakah nanopartikel bisa dibuat dari makanan, Pak? PKM tim saya tanpa sadar membuat daging dalam bentuk nano. Kalau nanopartikel berarti kan umum ya. Umum gitu kan. Nanopartikel berarti umum kan. Karena nanopartikel tuh ada nanopartikel logam, ada nanopartikel karbon, ada nanopartikel magnetik, ada nanopartikel besi. Nah, itu kan. Tapi kalau nanopartikel itu umum, maka ya boleh, bisa dibuat dari makanan, organik material bisa, dari tumbuhan juga bisa. Gitu ya. Bisa itu. Jadi sekarang misalnya nanopartikel karbon. Ya, banyak kan sekarang bisa dibuat dari berbagai tumbuhan ya. Dan cuma itu bisa gitu. Dari daging apalagi gitu ya. Nah, cuma kan harus ada teknologi yang bisa memperkecil ya hingga ukuran nanometer gitu ya. Itu teknologi yang sangat gampang sebenarnya. Sekarang udah banyak teknologi untuk membuat nanopartikel gitu ya. Blender itu bisa nanopartikel. Blender di rumah itu. Ya tinggal dinaikkan saja energinya kan. Itu bisa itu. Bikin nanopartikel gitu ya. Kita ngejus itu nanopartikel itu. Coba aja di situ dicek dengan elektron mikroskop itu. Itu jangan-jangan jus kita yang kita minum itu ukuran partikel gitu. Ya, jus apa? Jus nanas ya. Kebetulan saya suka jus nanas gitu ya. Itu membuat nanopartikel nanas berarti kan. Gitu. Ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin ya. Jadi ya kemungkinan dari makanan juga bisa dibuat nanopartikelnya seperti itu ya, Pak. Ya. Karena sesi 1 sudah waktunya, kita langsung masuk ke sesi kedua aja. Mungkin ini yang di kolom komentar bisa langsung masuk ke sesi raise hand aja. Nih, pertanyaannya dari Mas Adi, dari ITB. Pertanyaannya. Ya, betul. Ini terima kasih Pak Edi, penjelasannya ini teknologi yang advance ya. Kalau saya kebetulan ada di teknis, dan kebetulan juga
Saya dari Lab Metodologi Kelistrikan BSN. Jadi kebetulan kami punya standar Josephson Junction namanya, standar tegangan DC yang pembangkitannya itu menggunakan teknologi junction array. Jadi junction array ini adalah merupakan lapisan multilayer yang terdiri dari dua material, ya, semikonduktor sama isolator. Nah, kemudian lapisan ini kalau dipengaruhi sama medan magnet, dia akan membangkitkan merubah air menjadi konduktor gitu, sifat junctionnya ini sendiri. Nah, saya tertarik pada pembuatan junctionnya itu sendiri. Jadi kalau teknologi pembuatan junctionnya, alat ini kita peroleh sekitar 10 tahunan yang lalu gitu. Saya belum tahu apakah sudah menggunakan untuk membuat multilayer itu menggunakan teknologi yang spin ini ya, atau yang saya pernah kenal juga ada metode splitter ya. Jadi pelapisan yang saya tahu itu di laboratorium di Jepang kebetulan, jadi splattering ya. Nah, apakah ini sama dengan teknologi splattering? Dan kalau teknologi baru ini dengan membuat multilayer dengan metode teknologi yang advance ini, apakah bisa merubah tingkat ketelitiannya ya? Artinya mungkin layernya lebih halus gitu ya, atau gimana gitu Pak Edi? Terima kasih Pak Edi. Ya, makasih Pak Hadi. Ya, jadi membuat tadi multilayer ya, membuat multilayernya tadi ya. Ini sebenarnya metodenya banyak yang bisa digunakan. Yang pertama sputtering tadi mungkin maksudnya Pak Hadi ya. Iya. Itu sputtering. Sputtering. Nah, itu di Indonesia sebenarnya ada sputtering ya. Ya meskipun mungkin sudah tua juga usianya, tapi saya kira masih bisa dipakai ya. Yang saya tahu kalau di Jogja itu ada di Batan sputtering. Kemudian di teman-teman fisika ITB itu kelihatan juga punya PLD ya, pulse laser deposition sputtering juga ada ya. Kemudian di LIPI, Batan, Serpong itu juga saya kira ada sputtering ya. Nah, kemudian metode yang lain evaporator ya, evaporator, kemudian macam-macam lah. Itu membuat lapisan tipis layer tadi ya. Nah, cuma memang kalau multilayer memang yang paling bagus itu sputtering. Ya, sputtering. Apalagi nanti kalau kita bekerja dengan ketebalannya dalam order nanometer ya. Misalnya tadi bahan semikonduktor dengan insulator itu kan berarti kan ada 2 layer. Ya, 2 layer. Nah, kalau metode kimia itu sebenarnya sederhana tapi sulit untuk membuat multilayer. Ya, multilayer. Karena nah, ini ya. Jadi kalau multilayer itu yang memang kita harus pastikan adalah ini contoh lah ya, ini Fe dengan Cr misalnya ya, Fe dengan Cr. Jadi memang kita harus pastikan yang sulit itu adalah apalagi kalau ketebalannya sangat tipis gitu ya, sangat tipis, untuk memastikan bahwa yang bagian ini Cr, atom-atom Cr, atau tadi misalnya semikonduktor apa misalnya contoh silikon lah. Ini kita pastikan silikon. Kemudian yang atas misalnya insulator. Insulator? Contoh insulator ya, oke lah misalnya ya. Nah, kita harus pastikan bahwa layer-layer di sini adalah insulator gitu. Atom-atom insulator. Nah, itu yang sulit. Karena kenapa sulit? Karena ini bisa jadi ini naik ke sini atom ini, atau atom yang merah ini naik turun ke bawah gitu ya, turun ke bawah. Nah, itu akan apa ya? Istilahnya interface ya, di level interface di pertemuan antar muka ini, antar muka. Kalau kita bekerja dengan seperti ini misalnya, ini hanya ada 3 atom saja, ini ada 3 atom saja. Kalau atom sini naik ke atas, sementara atom sini turun ke bawah, itu kan sudah signifikan rusak. Rusak ya. Kecuali kalau kita buat tebal sekali. Misalnya tebalan sampai 100 ya, 100 ke atas gitu, 100 ke bawah. Sehingga kalau layer yang ada di interface ini naik, 1 misalnya, atau yang di bawah sini turun ke bawah, tidak ada masalah. Karena masih ada 99 sisanya. Ya, 99 sisanya. Nah, sehingga benar kata Pak Adi tadi, teknologi yang sekarang untuk bikin thin film apalagi multilayer ya, maka sputtering yang masih cukup populer ya dibandingkan metode-metode yang lain ya. Kalau evaporator kita susah mengontrol interface-nya. Kemudian
Kalau kimia apalagi ya, electroplating itu kan metode kimia ya. Metode kimia itu sulit lah membuat multi layer. Kalau satu layer saja mungkin masih bisa, tapi kalau layernya multi layer gitu ya, maka metode sputtering itu yang bisa dibuat, Pak. Jadi di Indonesia ada Pak sputtering, Pak. Jadi tidak harus ke Jepang. Saya kira apalagi di BSN ya, itu kan tetangganya banyak ya, bisa ke Bandung, bisa ke ITB, bisa ke Serpong gitu ya. Gitu, Pak. Ya, terima kasih Pak Edi. Oke, Pak Edi, terima kasih atas jawabannya. Mungkin yang lain ada pertanyaan lagi, bisa raise hand dengan cara klik reaction, lalu klik raise hand. Seperti itu. Oh, ini ada beberapa pertanyaan lagi dari siapa nih yang duluan? Ibu Irianti Fitiasari. Itu ada yang raise hand itu? Ya, Ibu Irianti Fatiasari, silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan kepada Pak Edi, kami pernah bekerja membuat magnetic nanopartikel dengan hidrotermal. Nah, kemudian aplikasinya kebetulan waktu itu kami untuk capture protein, dan waktu itu kami coating dengan karbon. Nah, sementara ini masih belum, artinya belum dikembangkan ke arah protein lagi karena saat itu tidak di sini mengerjakannya, sehingga ketika sampai di Indonesia harus menyesuaikan dengan ada yang di sini, sehingga kami aplikasikan untuk adsorben. Nah, pertanyaan saya, apakah ada kriteria untuk magnetik ini dalam skala nano, ketebalan layer yang kita buat dalam skala permukaannya, Pak Edi, sehingga fungsi dari magnetik itu tidak berkurang, dan juga mungkin stabilitasnya juga tidak berkurang di media apapun. Mungkin itu dulu Pak Edi, terima kasih atas kesempatannya. Oh ya, saya lupa memperkenalkan diri, saya Irianti dari Teknik Kimia ULM Pak, dari Kalsel. Terima kasih. Oke, ya. Jadi secara umum sebenarnya tidak ada ya. Mungkin kalau nanopartikel diameter lah begitu ya. Kalau nanopartikel magnetik berarti diameter ya. Diameternya ada nggak diameter minimum gitu ya, agar sifat kemagnetannya masih ada atau tidak gitu ya. Secara umum tidak ada sebenarnya, karena secara mikroskopik sifat the origin of magnetism itu kan dimunculkan oleh magnetic moment. Ya, magnetic moment. Nah, sehingga sampai level beberapa atom pun kalau kita bekerja dengan pure ferromagnetic begitu, pure ferromagnetic misalnya Fe3. Kalau nanopartikel itu yang paling sering Fe3O4 misalnya ya. Itu kan ferromagnetic ya. Maka katakanlah 5 nanometer pun masih nggak ada masalah gitu. Tetap kita masih mendapatkan sifat kemagnetannya gitu ya. Cuma kadang kita kesulitan mendapatkan sampai order 5 nanometer ya. Pengalaman saya misalnya paling nanti sekitar 12, 20 gitu ya, 15 nanometer. Nah, itu pun masih sangat powerful sifat kemagnetannya. Artinya magnetisasinya masih ada kalau kita cek dengan Hisius loop gitu ya. Nah, ada yang kemudian justru kalau absorben itu jadi kalau absorben pinginnya kan monodispersif ya. Monodispersif ya. Jadi kalau saya punya nanopartikel, absorben itu kan bagian permukaan nanopartikelnya ini kan bagusnya bekerja. Gitu ya. Sehingga kalau dia nempel begini kan jadi tidak efektif sebagai absorben. Absorben itu kan yang mengabsorb kan ininya, permukaannya. Nah, sehingga harapannya kan monodispersif. Dia terdispersif gitu, nanopartikel satu dengan nanopartikel yang lain. Nah, dispersif ini justru salah satu skenario adalah kita buat perkecil. Sehingga dia muncul sifat superparamagnetiknya gitu. Ya, karena superparamagnetik ini yang salah satunya memastikan bahwa dia bisa monodispersif. Ya, bisa ada dispersibilitasnya tinggi gitu ya. Nah, untuk memunculkan karakteristik superparamagnetik, maka kita harus bekerja ordernya memang harus sangat rendah gitu ya. Karena misalnya Fe3O4 ya, nanopartikel yang paling populer dan paling gampang dibuat, itu order 10 nanometer ke atas saja itu mungkin belum superparamagnetik. Itu mungkin masih ferrimagnetik ya. Ferrimagnetik, sehingga saya kira kalau ukuran tidak ada masalah, Ibu bisa diteruskan saja, ukuran is oke, nggak ada masalah, mau yang kecil sekalipun nggak ada masalah.
Justru yang paling penting itu bukan di ukuran, tapi ke jenis pemilihan unsurnya. Ya, unsurnya. Ya. Jadi biasanya kalau nanopartikel ini kan putarannya iron oxide ya, seputar iron oxide lah begitu. Fe3O4 itu yang paling gampang, magnetite atau ferrit. Ya, ferrit. Ferrit pun sebenarnya masih lebih kuat nanopartikel Fe3O4. Ferrit itu kan banyak ya. Ada cobalt ferrit, ada nickel ferrit, ada macam-macam lah zinc ferrit gitu ya. Nah, itu. Jadi kelebihan nanopartikel sebagai kelebihan magnetik nanopartikel sebagai absorben dibandingkan yang lain ini kan ketika proses pemisahan ya. Karena mengabsorb itu kan sebenarnya bukan peran magnetiknya, tapi mungkin peran tadi misalnya di coating dengan karbon gitu ya. Nah, sehingga dia bisa mengabsorb. Nah, tapi ketika sudah mengabsorb kan kita harus pisahkan nih. Misalnya dari larutan gitu pisahkan. Nah, kelebihan dia menggunakan magnetik ketika kita pisahkan, nah ini lebih gampang gitu. Sehingga orang mencari alternatif magnetik nanopartikel untuk absorben sekarang gitu. Atau sebagai katalis pun sekarang orang sudah mulai bekerja dengan nanopartikel magnetik, tidak lagi bahan semikonduktor saja gitu. Itu Bu. Ya. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Edi penjelasannya. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya dan Pak Edi untuk jawabannya. Selanjutnya ini ada yang masih mau bertanya atas nama Pak Fauzan. Pak Fauzan, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, sebelumnya perkenalkan, saya Fauzan Abdurrahim, ya saya siswa dari SMA Negeri 6 Yogyakarta. Nah, pertanyaan saya, melihat perbandingan antara, ya ini pertanyaan umum aja ya. Ini melihat perbandingan antara HDD sama SSD. Nah, kita bisa lihat dari sekarang tuh SSD itu memiliki kecepatan baca yang lebih cepat daripada HDD. Nah, itu bagaimana ya penjelasannya, faktornya? Apakah mungkin kecepatan baca dari HDD itu tergantung dari spin-nya dari itu, dan SSD itu karena semikonduktor, atau mungkin bagaimana Pak? Dan melihat dari situ bagaimana perkembangan masa depan dari memori penyimpanan perkembangannya. Oke. Jadi proses pembacaan informasi, menulis informasi dan membaca informasi menggunakan hard disk drive itu secara umum itu ada 2 step ya, berbeda dengan solid state ya. Solid state itu hanya 1 step saja. Ya, jadi ketika misalnya ya arus masuk begitu ya, arus masuk nanti ada semikonduktor gitu ya, semikonduktor. Nah, maka kapan dia menjadi apa ya? Kapan dia apa istilahnya? Bahasa mudahnya kapan dia elektron, kapan dia hole gitu. Ya. Nah, itu 1-0 gitu kan, 0-1 dan seterusnya. Ya, atau kalau pakai gerbang logika, jadi begitu arus masuk gitu ya, arus masuk, dia sudah bisa memisahkan. Ya, kapan dia 1, kapan dia 0. Jadi begitu arus masuk, satu proses lagi dia sudah bisa menulis informasi. Nah, berbeda dengan hard disk. Ya, hard disk itu 2 kali proses. Ya, jadi arus masuk itu tidak bisa langsung menyebabkan informasi 1-0 gitu ya. Arus masuk itu membangkitkan medan magnet dulu. Nah, ini kan, nih begitu arus masuk harus ada medan dulu yang harus dibangkitkan nih. Di sini. Ya. Nah, membangkitkan medan magnet ini nanti akan mengubah gitu ya, akan mengubah magnetisasi. Ya, magnetisasi ke kiri kah atau ke kanan kah. Nah, itu. Jadi 2 step itu pun harus ditambah ya. Jadi ketika ada medan, misalnya saya punya tadi ya, ini ada magnetisasi pada bit ya, ke kiri atau ke kanan gitu ya, ke kiri atau ke kanan. Nah, kemudian saya punya medan magnet di atas, jadi ada arus masuk, muncul medan magnet. Nah, misalnya medan magnetnya ke ini magnetic bitnya arahnya ke sana ini ya. Kemudian medan magnetnya ke sana. Nih, ke sana nih. Nah, ketika saya paksa nih, ini agar sesuai dengan arah ini, berarti kan dia harus berputar. Nah, baru berubah kan informasinya. Nih, ada putaran dia. Dia tidak langsung. Mungkin dalam nanosecond ya, atau pikosecond gitu ya. Nah, dia berubah gitu.
Nah, ini baru dibaca ditulis informasinya. Nah, artinya di hard disk memang lebih lambat ya. Ketika arus masuk, dia harus membangkitkan medan dulu, medan yang di atas ini ke kiri atau ke kanan. Nah, ketika ke kiri kanan baru dia bisa mengubah arah magnetic bit. Nah, ketika magnetic bitnya berubah, baru di situ informasi bisa ditulis. Jadi memang secara umum SSD lebih cepat ya, karena hanya satu proses. Kalau kita menghitungnya dari startnya dari arus masuk, hanya satu proses. Nah, sementara hard disk drive, dua proses itu pun dia harus mengubah arah magnetisasi pada bit. Dan itu butuh waktu. Meskipun waktunya sekarang kalau dikalkulasi nanosecond ya, dalam order nanosecond gitu. Nah, itu. Nah, sehingga memang bagaimana dengan masa depan gitu ya? Ya, hard disk drive ini akan kalah dengan solid state drive. Akan kalah. Ya, sekarang sudah tergantikan dengan solid state drive dan sudah diprediksi ya bahwa hard disk drive ini akan collapse ya, teknologi hard disk drive. Karena kelebihan hard disk drive sekarang kapasitasnya saja kan, kapasitasnya biasa sampai 1 tera. Ya, bisa sampai 1 tera. Sementara SSD mungkin masih 200, mungkin masih 500 order ratusan gitu ya. Tapi itu kan hanya masalah waktu. Mungkin 2-3 tahun lagi kita sudah bisa menikmati 1 tera bit SSD gitu ya. Dia bisa mengalahkan hard disk drive kapasitas. Tapi dalam unsur kecepatan, hard disk drive tidak mungkin bisa mengalahkan solid state drive gitu ya. Hard disk drive ya artinya apa? Sudah kebayang teknologi riset di bidang hard disk drive ini akan collapse. Sehingga Fujitsu itu sudah menghentikan R&D hard disk drive-nya, kemudian Sony juga menghentikan R&D hard disk drive-nya. Mungkin tinggal Seagate sekarang yang masih terus riset di bidang hard disk drive ya. Tapi pada akhirnya hard disk drive kemungkinan akan collapse ya. Nah, sehingga mazhab tadi saya katakan mazhab di bidang magnetik gitu ya. Dia akan ketika hard disk ini akan hilang ya dari peredaran. Nah, maka orang-orang magnetik gitu ya, dia harus apa lagi gitu setelah ini? Kan hard disk drive sudah selesai teknologinya. Nah, maka ini memori ya, memori sehingga nanti RAM, flash gitu ya. Kemudian apa yang berbasis semikonduktor, CPU misalnya. Pada akhirnya juga magnetik akan masuk gitu. Jadi magnetik akan say goodbye terhadap hard disk drive ya, hard disk drive, tapi dia akan masuk ke segmen memory devices, masuk ke segmen CPU ya. Karena ini tadi ya apa? Nah, ini ya. Jadi field field effect transistor ya, transistor ini sekarang masih berbasis semikonduktor. Nah, nanti ada spin FET. Nah, ini sudah magnetik nanti. Ini sudah magnetik gitu ya. Dan ini menjanjikan meskipun sekarang masih riset ya. Kenapa? Mungkin dari sisi kecepatan sama ya, tetapi dari aspek konsumsi energinya itu lebih rendah dibandingkan semikonduktor FET gitu ya, atau memori yang berbasis semikonduktor gitu ya. Oke, gitu. Ya, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya dan untuk jawabannya juga dari Pak Edi. Mungkin karena keterbatasan waktu ya Pak, jadi kita akhiri materi hari ini dan saya meminta closing statement dari Pak Edi Suharyadi. Silakan Pak untuk closing statement-nya agar lebih afdol. Ya, oke ya. Nah, ini mungkin lebih khusus lagi pada teman-teman generasi muda ya, generasi muda yang ikut acara ini, yang mungkin punya ketertarikan di bidang riset gitu ya, di bidang riset, di bidang sains dan teknologi, dan ingin berkecimpung di bidang riset, bahwa satu hal yang harus dibangun dalam mindset kita, riset itu tidak bisa instan, riset itu jangka panjang. Ya, riset itu seperti menanam pohon jati, ya, menanam pohon jati. Jadi menanam pohon jati itu kan panjang, tapi begitu ada hasilnya nilai jualnya tinggi. Ya. Berbeda dengan menanam kecambah tadi ya. Kecambah itu hasilnya banyak, cepat 1 hari panen, 2 hari panen, tapi nilai jualnya sedikit. Jadi riset itu yang harus dibangun adalah bahwa riset itu jangka panjang. Nggak ada riset yang instan. Ya, maka yang perlu dibangun adalah tentukan passion dan konsisten. Ya, passionnya pilih sejak muda dan konsisten.
Ya, karena kita bisa memanen riset itu jangka panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, silahkan bisa memilih bidang apapun ya. Riset itu bisa hulu sampai hilir. Dari yang sangat fundamental sampai yang sangat aplikatif. Semua saling berkontribusi. Ya, yang fundamental punya kontribusi, yang aplikatif juga punya kontribusi. Jadi tidak bisa yang aplikatif lebih unggul daripada fundamental atau sebaliknya fundamental lebih unggul dari aplikatif. Tidak bisa begitu. Hulu sampai hilir itu semua harus digarap. Ada yang bermain di hulu, ada yang bermain di hilir, dan semua saling berkontribusi. Oke, saya kira itu, Mbak Des. Ya, mantap sekali. Jadi pengingat juga untuk kita semua kalau penelitian itu bukan hal yang instan. Kita harus persisten dan juga kolaborasi ya antara hulu dan hilir. Jadi bisa bisa berkesinambungan untuk mencapai satu tujuan bersama seperti itu. Terima kasih banyak Pak Edi Suharyadi atas waktunya untuk materinya yang sangat luar biasa hari ini.